Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenia Manurata Dini ingin mempresentasikan tentang Smoothies Easy. Kami dari kelompok 9. Jadi yang pertama itu ada value proposition. Value proposition kita ini di sini pertama ada customer jobs. Customer jobs-nya ini kayak ingin minum minuman sehat yang tapi tetap enak, terus mencari alternatif minuman rendah gula, terus gaya hidup sehat atau diet, sama orang-orang suka buah segar dalam bentuk praktis. Dan juga di sini ada pains-nya kayak banyak minuman sehat tapi hambar, terus juga sulit cari yang tanpa gula tambahan. Ada juga harga smoothie sehat itu biasanya lebih mahal, sama takut bahan pengawet atau tambahan buatan lainnya. Dan di sini ada pain relieversnya, itu ada gunakan stevia, itu tuh untuk biar tetap manis tapi kalorinya itu tetap rendah. Nah di sini juga ada tanpa tambahan gula, itu aman banget untuk diet dan penderita diabetes. Dan juga ini 100% buah segar, jadi tanpa tambahan bahan kimia. Di sini ada gains-nya itu 1, rasa tetap nikmat tanpa rasa bersalah. Yang kedua, bisa dikonsumsi rutin tanpa ganggu diet. Yang ketiga, energi alami dari buah segar. Yang keempat, ada solusi sehat untuk minuman manis. Selanjutnya ini ada gain creators-nya itu 1, rasa segar dan nikmat dari buah asli. Yang kedua, ideal untuk semua kalangan seperti anak-anak hingga dewasa. Yang ketiga, bisa dinikmati dan dingin saat cuaca panas, dan juga memberi energi alami dan hidrasi. Dan yang terakhir ini ada produk and service, itu kayak smoothies mangga dan strawberry. Terus yang kedua itu pemanis alami stevia, jadi tanpa gula tambahan. Yang terakhir ini ada tanpa pengawet dan tambahan buatan. Next. Selanjutnya ada business model canvas. Pertama ada value proposition-nya itu ya tadi yang lebih ringkasnya itu 1, minuman sehat dan alami tanpa bahan pengawet. Yang kedua, menggunakan buah dan bahan berkualitas tinggi. Yang ketiga, menyediakan berbagai pilihan rasa dan manfaat kesehatan. Yang keempat, kemasan praktis untuk konsumsi saat bepergian. Yang kelima itu ada opsi tambahan seperti protein, serat atau superfood. Nah, di sini ada customer segmennya. Customer segmen kita itu konsumen yang peduli sama gaya hidup sehat, terus juga untuk para atlet atau pecinta olahraga. Yang ketiga itu ada pelajar, pekerja yang membutuhkan minuman sehat dan praktis, dan juga ibu rumah tangga yang mencari pilihan makanan sehat untuk keluarga. Di sini ada customer relationship-nya itu program loyalitas dan diskon untuk pelanggan tetap. Yang kedua ada edukasi tentang manfaat smoothies melalui media sosial. Yang ketiga ada layanan personalisasi smoothies sesuai kebutuhan pelanggan. Nah di sini ada channelnya itu kita ada gerai atau toko fisik atau offline store. Yang kedua itu ada aplikasi pesan antar kayak GoFood, GrabFood, Seafood dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu ada website dan media sosial untuk pesanan online. Nah revenue streamnya itu 1, penjual smoothie secara langsung. Yang kedua, paket berlangganan smoothie sehat. Yang ketiga, penjual produk tambahan seperti granola, protein, powder, atau suplemen. Nah, di sini ada key partners. Yang pertama itu ada supplier buah dan bahan baku organik. Yang kedua itu ada platform pesan antar makanan. Yang ketiga itu ada gym, studio yoga, atau pusat kebugaran. Dan yang keempat itu influencer dan komunitas kesehatan. Nah, di sini ada kayak activities juga yang isinya itu 1, produksi smoothies segar setiap hari. Yang kedua, pemasaran dan promosi melalui media sosial dan influencer. Yang ketiga ini ada manajemen stok bahan baku. Selanjutnya ada key research. Pertama itu bahan baku seperti buah, sayur, susu, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini ada peralatan produksi seperti blender, lemari, pendingin, kemasan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada tim produksi dan pelayanan pelanggan. Dan yang keempat itu ada brand dan strategi pemasaran yang kuat. Yang terakhir ini ada cost struktur. Yang pertama itu butuh biaya bahan baku dan produksi. Yang kedua biaya operasional toko atau dapur produksi. Yang ketiga biaya pemasaran dan promosi. Dan yang terakhir itu biaya pengiriman untuk pesanan online. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya di sini ada visi dan tujuan usaha. Yang pertama,
menghadirkan minuman sehat, lezat, dan praktis, lalu mengedukasi masyarakat akan pentingnya nutrisi, dan mendukung pertanian lokal dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, di sini ada produk-produk dan varian dari kami. Yang pertama ada Golden Crush, yaitu mango smoothies. Selanjutnya ada Crisp Chill, yaitu strawberry smoothies. Dan yang terakhir ada custom smoothies, yang dimana setiap pelanggan dan customer itu bisa mix and match sendiri bahan-bahan dari smoothies kami. Next. Oke. Selanjutnya ada inovasi produk. Yang pertama, kemasan eco-friendly dan estetik, dan juga aplikasi digital dan loyalty point seperti member dan lain-lain dan semacamnya. Selanjutnya ada smoothie beku siap blender untuk langganan. Dan yang terakhir, kolaborasi komunitas sehat dan influencer. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar kita di usia 15 sampai 35 tahun. Terus yang tertarik pada visual oriented, peduli gizi dan lifestyle. Terus juga segmen kita di pelajar, mahasiswa, karyawan, dan juga di komunitas sehat. Terus juga potensi pasar kita di angka 3,2 juta sampai 6,2 juta orang. Selanjutnya. Lanjut dong Kakak Gilang. Ya, terus ada analisis kompetitor. Yang kita lihat kompetitor kita nih punya brand yang kuat, tapi harga mereka nih relatif tinggi. Terus juga lokasi mereka biasanya strategis kayak di mall, terus juga di dekat komunitas-komunitas sehat gitu. Terus bahan-bahan mereka biasanya segar, tapi distribusi mereka ini terbatas. Terus juga desain mereka nih biasanya unggul. Mereka nih desainnya bagus-bagus, terus juga sustainability gitu loh. Apa sih gimana sih? Desainnya bagus-bagus deh pokoknya. Selanjutnya Kak Gilang. Terus juga ada strategi pemasaran. Kita yang pertama kita lebih fokusin ke branding visual, terus juga aktif di sosial media kayak TikTok dan Instagram. Terus kita bakal ngelakuin promosi digital, melakukan diskon, bundling, dan juga loyalty program. Terus juga akan kolaborasi dengan gym, komunitas sehat, dan juga di event-event kampus. Terus juga kita bakal buat pop-up store, bazar, dan juga kemitraan retail. Baik, di sini ada proyeksi keuangan. Jadi dalam setahun itu di 2025 itu kita di jumlah beban operasionalnya itu ada di 125 juta dan laba operasinya itu di 145 juta. Terus di 2028 itu 2026 itu ada jumlah beban operasional yaitu di angka 130 juta. Terus di laba operasi itu ada di 167 juta. Terus di 2027 di jumlah beban operasional ada 135 juta dan di laba operasi itu ada 191 juta 700. Terus di 2028 di jumlah beban operasional itu ada 141 juta 650 juta itu di 2028 itu di jumlah beban operasional itu ada di angka 141.650 juta. Nah, di laba operasi itu ada di 217.520 juta. Oke, next. Nah, di sini ada distribusi dan penjualan, gerai langsung dan pemesanan online GoFood atau GrabFood. Terus ada aplikasi smoothie isi rencana yang jangka menengah gitu. Jadi customer bisa pesan lewat aplikasi smoothie isi gitu. Terus di sini ada kemitraan dengan kafe, retail, dan gym. Dan terakhir ada strategi B2B
bisnis to bisnis B2B. ya, dan franchise skala kecil. Oke, next. Nah, kesimpulannya smoothie isi adalah bisnis minuman sehat berbasis smoothies dari buah lokal seperti mangga dan stroberi. Tanpa gula buatan dan pengawet, usaha ini menyasar anak muda usia 15 sampai 35 tahun yang aktif dan peduli kesehatan. Dengan inovasi seperti racik sendiri, kemasan ramah lingkungan, dan strategi digital marketing, smoothie isi menawarkan konsep praktis, lezat, dan bernutrisi. Proyeksi finansial menunjukkan potensi laba bersih 1,3 miliar per tahun, menjadikan peluang usaha yang menjanjikan dan berkelanjutan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ini foto produknya, contoh foto produknya, dan ini struktur timnya. Dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.